Ada 3 orang katanya berjalan dengan perjalanannya yang menuju perjalanan mengungsi, ya. Sehingga pada suatu perjalanan dia terjebak dalam kegelapan sehingga terpaksa dia harus mengungsi di dalam gua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus, pengawas, serta jajaran manajerial, kepala divisi, seluruh karyawan Koperasi BMT UGD Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dijadikan amalan sholihan, amal perbuatan yang baik. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini memudahkan kita dalam menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan semoga semua anggota BMT UGD, baik yang menabung, yang jadi anggota, yang mengajukan pembiayaan oleh Allah, senantiasa dalam lindungannya. Semoga semuanya diberikan rezeki yang barokah, yang melimpah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang saya hormati, kali ini kami ingin menekankan tentang bagaimana bekerja yang baik. Bagaimana sih bekerja yang baik? Bekerja yang baik adalah adalah melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab yang disertai dengan niatan yang baik, dan ini akan menjadikan orang yang melaksanakan mendapatkan hasil yang diharapkan, ya, sebelum orang yang dibantu untuk menjalankan itu mendapatkan amalan-amalan yang soleh, amalan yang baik. Karena pada dasarnya amal yang baik, perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan, Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, Allah berjanji asalkan dia mukmin, ya, asalkan dia mukmin. Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupannya tenang, kehidupannya bahagia, biarpun harta tidak terlalu berlimpah, tapi rumah tangganya sakinah, bahagia, anaknya soleh, solihah. Kemudian kehidupannya tenang, barokah, rezeki yang diterimanya pun juga terus berkembang, ya, terus berkembang dan menjadikan manfaat, bukan hanya manfaat dunia, tapi nanti hasilnya bisa manfaat di akhirat. Sahabat sekalian yang saya hormati, inilah janji Allah. Sahabat sekalian, ada suatu contoh dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu dinyatakan itu kisah atau cerita daripada umat-umat sebelumnya. Ada 3 orang katanya berjalan dengan perjalanannya, ya, menuju perjalanan mengungsi, ya.
sehingga pada satu perjalanan dia terjebak dalam kegelapan, sehingga terpaksa dia harus mengungsi di dalam gua. Harus mengungsi dalam gua, sehingga pada saat masuk ke dalam gua tiba-tiba ada gemuruh dari gunung itu, rasa gemuruh yang sangat besar sekali, kemudian sampai batu menggelundung nutup kepada pintu gua. Nah, itu nutup pada pintu gua, sehingga di antara mereka bertiga langsung berkeyakinan didorong-dorong dengan penuh kekuatan dakwah, sampai mendorongnya berkali-kali tidak kuat, sehingga tiga orang tadi itu berkesimpulan bahwa innahu la injikum min hadhis sakhra illa an tatwa bi salihah a'malikum. Ini tidak akan kamu bisa kita keluar kecuali kita berdoa dengan wasilah pelantaran amal soleh kita. Akhirnya apa? Cobalah yang pertama berdoa. Bagaimana bertawassul pada Allah dengan mempergunakan amal solehnya adalah yang pertama, katanya dia adalah orang yang birrul walidain. Orang yang birrul walidain, kemudian dia bertawassul, ya Allah, saya punya dua orang tua yang sangat tertentas sekali. Suatu ketika saya mencari kayu ke hutan terlalu jauh sampai malam, sehingga ketika larut malam khawatir dengan kondisi orang tua saya di rumah. Dan saya tidak pernah mengizinkan untuk meminum susu dari kambingnya itu kepada siapapun sebelum kedua orang tua saya meminumnya. Saya tidak akan mengizinkan baik kepada anak saya, istri saya, atau kepada anaknya kambing pun tidak saya perbolehkan. Sehingga sampai malam, ya, sampai malam datanglah Isya, sekitar Isya datang. Ketika Isya agak malam datang, dilihat ya, langsung ngambil untuk ngepuk susu kambing itu, kemudian diambilnya dibawa kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah tertidur, kedua-duanya terlelap sudah. Akhirnya apa? Dari keduanya itu semalaman dipegangi dua gelas yang untuk ayahnya, untuk ibunya dipegangi. Terus semalam itu ditunggui sampai semalaman ditungguin. Tidak boleh anaknya minta, nggak boleh ini, nggak boleh sebelum ini kedua orang tuanya minum. Akhirnya apa? Sehingga sampai fajar. Setelah mencoba itu fajar, matahari agak bergeser, itu sebelum Nabi Muhammad itu. Kemudian anaknya itu nangis-nangis, sambat lapar, ya lapar. Akhirnya dengan sambatan anaknya itu orang tuanya tangis, bangun. Setelah bangun diberikan minumannya, baru setelah itu diberikan pada yang lain. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini adalah betul-betul karena ibtigha wajhika, untuk mendapatkan ridhamu ya Allah, fafrij anna ma nahnu fi, maka bukakan pintu sokhroh, batu besar tadi yang menutup itu. Akhirnya dengan seperti itu, ya Allah, tolong bukakan. Akhirnya buka, bergeserlah sedikit batu itu. Tapi mereka bertiga belum bisa keluar. Kemudian orang kedua adalah orang yang ifah, menjaga dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Apa? Orang kedua adalah orang dia punya pengalaman yang yang baik sekali. Dia mencintai sepupunya, ya kan? Sepupunya adalah orang yang paling dicintai. Dia cantik jelita. Dia sangat menginginkan bagaimana bisa merasakan merasakan sepupunya itu, anak pamannya itu. Diajak tidak mau, diajak untuk berduaan tidak mau. Akhirnya apa? Suatu ketika waman bertahun-tahun tiba-tiba kok datang. Tiba-tiba kok datang. Akhirnya setelah datang, ya bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, namanya di Sepowong Ayu itu kan ya. Akhirnya senang sekali. Sehingga pas satu ketika barulah dirayu-rayu, sehingga sepupunya itu mau, kalau kamu mau memberikan mau berduaan dengan saya semalam saja,
tak kasihkan emas 120 dinar. Emas 120 dinar. Satu dinarnya itu berapa? Satu dinar terendah itu adalah paling rendah itu 1.200.000. 1.200.000. Ada yang mengatakan dinar ini ada yang 3.800.000 satu dinarnya. Kalau kamu mau ya bersama saya semalam saja ya, saya akan berikan 120 dinar. Akhirnya pikir-pikir 120 dinar kali 1.200.000 itu tanda paling inilah itu. Itu berapa? Sudah 100 juta lebih kan, 120 juta lebih kan itu kan. Itu 120 juta lebih satu malam gitu kan katanya itu. Akhirnya Pak mau dia. Suatu ketika mau. Ketika sudah mau berduaan dia sudah diserahkan oleh perempuan itu kepada sepupunya itu, sudah dibuka. Setelah dibuka langsung ya dia mengatakan, ya akhi ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Ya akhi, ya jangan kau pakai cincin ini kecuali orang yang punya haknya. Kayak diibaratkan bersetubuh itu memakai itu kayak memakaikan cincin gitu kan. Kayak memakaikan cincin. Wala tafuddal, jangan kau lepaskan, jangan kau bedah khatam ini, cincin itu illa bihaqqi, kecuali dengan haknya apa, dinikahi dulu. Akhirnya karena ada ittaqillah, padahal itu sudah jalasa baina fakhdaiha katanya. Sudah dia tinggal jasid aja ya kan? Tapi begitu kena apa itu ittaqillaha wala tafuddal khatam illa bihaqqi, takwalah kepadamu, jangan kau bedah ya cincin ini kecuali dengan haknya. Akhirnya karena ada kata-kata ittaqillah, maka dari situlah ya dia langsung fansorfa, langsung kerjat, langsung berpaling. Ya Allah, astagfirullahaladzim, wis sudahlah, saya mohon maaf, ambil semua dinar itu, kemudian saya berterima kasih dan kamu silakan meninggalkan, dan saya berterima kasih. Nah seperti itu, tidak merasa rugi. Sehingga apa? Kemudian dia berdoa, ya Allah kalau toh ini saya lakukan ibtigha wajhika, karena untuk mendapatkan ridhamu, fafruj anna ma fihi ma nahnu fi. Jadi tolong bukakan batu ini ya, kalau toh memang ini saya lakukan karena ibtigha wajhika. Akhirnya apa? Terbuka. Ini tawassul bisolihil a'mal, tawassul dengan perbuatan. Sekarang kan bisa dengan para aulia, dengan dengan para wali-wali Allah, orang-orang alim, orang alama, itu kita tawasuli, ya kan? Itu yang kita tawasuli. Ini dulu belum ada orang-orang yang dikenal seperti itu, belum ada. Akhirnya apa? Tawasulnya adalah bisolihil a'mal, pekerjaan baiknya. Yang ketiga, ya baru yang ketiga ini. Orang yang ketiga orang yang amanah. Ini memang yang maksud saya. Orang yang ketiga, dia itu punya beberapa kuli. Dia punya beberapa kuli, dan setiap setiap 1 minggu sekali baru dibayar. Jadi habis kerja, hari Kamis misalnya, hari Jumat libur, Kamis dibayar semuanya. Kecuali 1 orang. Jadi gajinya nggak diambil, ditinggalkan begitu aja sampai bertahun-tahun ya. Yang menggaji tadi itu adalah orang yang amanah. Akhirnya apa? Jadi dari gaji yang miliknya dia mungkin cukup untuk beli ayam. Akhirnya apa? Atau beli kambing, cukup untuk beli kambing. Dibelikan kambing kecil-kecil dari gajinya. Dibelikan kambing, kok ternyata kambing itu beranak terus, beranak, dibelikan sapi. Sapinya terus beranak, buahnya
sampai dibelikan sapi dibelikan unta dapat banyak sampai kambingnya itu dibelikan budak untuk menjaga memelihara hewan ternaknya itu. Akhirnya suatu ketika datanglah si Ajir tadi itu, jadi kuli tadi datang, ya anti Ajri, tolong mana upah saya yang dulu yang belum saya ambil, mana upah saya katanya. Terus apa yang dikatakan oleh majikannya tadi? Kullu ma tara min ajri, apa yang kamu lihat semuanya itu adalah upahmu, ambil semuanya. La tastahzi bi, jaga apa itu katanya. La tastahzi bi, ojo ngino ya kepada saya. Mau aku kerja seminggu dikai sebegitu banyak unta, kambing, semua sak budak-budaknya itu yang mengarah itu adalah kullu ma tara min ajri, itu adalah upahmu. Akhirnya bener, udah ambil dibawa semuanya, sedikit pun tidak disisakan. Sedikit pun tidak disisakan. Tidak menerima. Kalau kita mungkin kalau sekarang cari orang yang kayak gini kayak nggak ada kayaknya nggak ada, apalagi kambingnya, sapinya sudah menjadi banyak itu kan. Jangan sampai amanah itu dinodai, jangan sampai amanah itu tergadaikan, jangan sampai amanahnya itu hilang. Akhirnya apa? Semua yang tadi itu dikatakan ya wis, semuanya diambil, semuanya, tidak ada yang disisakan. Tapi dia dengan senang hati, karena ini semuanya milik kamu, kami berikan semuanya, ikhlas. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau toh ini semua saya lakukan karena ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fi, maka tolong bukakan batu besar yang menghalangi kami. Akhirnya terbuka sehingga 3 orang tadi bisa keluar dengan selamat. Nah, oleh karena itu saya berharap pada sahabat-sahabat sekalian, mari kita jaga amanah kita ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan menjaga amanah ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama as-siddiqin, orang-orang yang jujur oleh Allah, dikumpulkan dengan para syuhada, para sahabat Rasulullah SAW, dan juga dikumpulkan dengan para masyayikh kita, guru-guru kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, kelebihan dan kesalahannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.